Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari yang baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai orang Katolik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan pekerjaan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 1 sampai ayat 23. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi, terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi, berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak durilah
Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menceritakan Yesus sedang mengajar dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke tanah yang bermacam-macam. Ada jenis-jenis tanah yang jatuh di pinggir jalan. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Juga sebagian benih jatuh di tengah semak duri. Dan juga benih jatuh di tanah yang baik. Masing-masing benih tersebut bertumbuh berbeda-beda tergantung dari jenis-jenis tanahnya. Benih yang di pinggir jalan diinjak orang dan dimakan habis oleh burung-burung. Benih yang di tanah yang berbatu-batu tumbuh dengan cepat, tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar, tidak mendapatkan air. Benih di tengah semak duri terhimpit hingga mati dan tidak bisa berbuah. Benih yang tumbuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya saja. Penabur yang menaburkan benih adalah orang yang menaburkan firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan surga yang masuk ke hati manusia. Setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Namun ia tidak tahan cobaan, dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang jatuh di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut, tapi terbuai oleh hal-hal duniawi, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan lain-lain, yang menghimpit firman itu hingga tidak dapat berbuah. Sedangkan di tanah yang baik, benih itu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti, atau menyambut firman tersebut dan menyimpannya dalam hati, dan mengeluarkan buah. Buah dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual. Termasuk benih yang manakah kita terima? Termasuk tanah yang manakah hati kita? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.